Kita ke Kominfo sekarang, Pak Semi. Kalau tadi Pak Alfon sempat menyebutkan bahwa banyak sekali situs online atau situs judi online yang masih bertebaran. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, sebenarnya seperti apa sih untuk datanya terakhir itu? Seberapa banyak sebenarnya? Semenjak saya jadi dirjen, jadi tahun 2016 bulan Oktober itu sampai sekarang itu ada 558.359 per tadi jam 5 sore yang kita tutup. Jadi itu kalau dari bulan setiap bulannya itu rata-rata 12.300. Nah itu rata-rata ya, itu kadang-kadang ada 1.000 yang kita tutup, ada juga 400, ada 300, tapi tiap hari kita tutup. Tadi seperti dijelaskan Pak Alfon, memang ini pemain-pemain ini kan mereka kebanyakan dari luar. Tidak ada yang nggak berani, kalau dari dalam pasti sudah ada yang kejadian Lampung itu polisi langsung bereaksi, langsung cepat itu. Nah, masalahnya ini mereka tuh di luar negara yang di luar itu, di sananya mereka tuh legal gitu loh. Ada di Indonesia-nya tidak legal, jadi akhirnya kita harus mencari dan menutup. Seperti yang makanya kalau yang ilegal itu memang kita langsung tutup. Tapi kalau yang legal makanya kita harus daftar. Tapi judi itu tidak termasuk hal yang bisa didaftarkan karena undang-undangnya melarang, ada undang-undang anti judi dan juga ada KUHP. Oke, oke. Jadi memang kita Tapi begini kan ada lomba-lomba cepat-cepatan dengan para pemain, dia mudah sekali mengganti namanya karena mereka sudah punya sistemnya itu. Tapi gini Pak Semi, apa sih sebenarnya definisi dari judi online ini? Karena kan takutnya ada yang kemudian berkamuflase begitu ya. Sebenarnya ini judi online, tapi kemudian disebutnya ini game. Jadi membedakannya itu sebenarnya bagaimana sih Pak? Kalau dari Kominfo sendiri? Kalau menurut undang-undang perjudiannya sendiri itu adalah melibatkan uang secara langsung. Nah ini ada kemarin juga, jadi kalau ada taruhannya ada langsung uang langsung, bukan permainan, dan itu ada belinya masangnya uang, nggak, bukan bicit tuh. Itu pokoknya dari undang-undang perjudian sangat jelas. Nah, kalau permainan ini memang ini yang kita kemarin waktu ada laporan masyarakat langsung kita suspend dulu karena mereka bilangnya permainan gaple, permainan kartu. Nah, itu tapi waktu kita selidiki itu ada hadiah. Nah, ini kan orang bilang, loh kok ada hadiahnya? Ini yang kita lagi, makanya kita kirimin surat. Selama kita mengirim surat, kita mensuspend dulu, kita blokir dulu, minta penjelasan dari 6 penyelenggara, kan ada 17 sistemnya, tapi ada 6 penyelenggara. Dari 6 penyelenggara yang kita surati, hanya 1 yang memberikan klarifikasi. Nah ini yang lainnya tidak. Nah, berarti ya itu, nah ini berarti ada mereka takut-takut, dan itu semua dari luar. Mereka kita tetap tutup. Yang satu ini ada perwakilan di Indonesia, kita panggil langsung dan dia menjelaskan, oke, kalau kita minta diperbaiki, nggak boleh ada hadiah. Kalau memang permainan nggak boleh ada hadiah. Itu kira-kira. Pak Alfons, boleh minta tanggapan Anda? Berarti kalau bisa membedakan games dan juga situs judi online atau aplikasi judi online ini berarti perbedaannya di hadiahnya itu begitu ya Pak ya? Kalau dari undang-undang dari Pak Semi tadi kan melibatkan langsung uang. Kalau di fisik ya, undang-undang fisik lagi main kartu ada uang ketangkep ya itu judi gitu. Tapi kalau misalnya di online gitu kan susah kita melihat secara fisik kan karena orangnya juga secara online. Nah jadi mungkin secara definitif kita katakan saja bahwa kalau misalnya dia bisa mendapatkan chip, membutuhkan uang, mendapatkan chip, lalu chip itu sesudah dia menang dapat diuangkan kembali, ya udah itu harusnya logikanya itulah judi online. Itulah yang disebut judi online. Yang kemudian menjadi pertanyaan banyak orang begitu, kenapa sih sulit sekali untuk memberantas judi online ini? Secara teknologi memang ketika diblokir gitu akan semudah itu untuk langsung membuat kembali? Ya, ini masalah internet. Internet itu kan domain itu unlimited, ada miliaran. Jadi kita metode blacklist itu hanya memblacklist apa yang sudah kita lihat nggak bagus kan. Lalu mereka tinggal membuat domain baru yang nggak pernah ada gitu loh. Jadi itu akan selalu kalah kalau metode blacklist. Kalau mau yang galak metode whitelist, tetapi itu semua akan teriak. Metode whitelist itu seperti metode apa? Whitelist itu semuanya nggak boleh kecuali yang aku bilang boleh gitu. Kalau blacklist itu kan semuanya boleh kecuali yang aku bilang nggak boleh. Jadi misalnya ceritanya sekarang ada 1 miliar domain, semuanya boleh.
Lalu kita blacklist, yang ini nggak boleh, dalam sebulan ada 100 juta. Yang kita blokir masih ada 900 juta yang boleh, artinya banyak. Tapi kalau metode whitelist, 1 miliar ini nggak boleh. Nah aku tentuin satu boleh gitu. Itu bisa teriak semua. Oke.